Karena itu saudara, hati-hati dengan kegelapan rohani. Apa sih yang nyebabin mata seseorang menjadi kegelapan rohani terjadi? Alkitab berkata, jika mata kalian suci, maka jiwa kalian akan berseri. Jika mata kalian diliputi dengan pikiran dan keinginan jahat, maka kalian berada dalam kegelapan rohani. Ketika kita mulai menginginkan sesuatu yang di mata Tuhan itu menjadi berhala, menjadi hal yang jahat, yang akan menutupi kasih-Nya dalam hidup kita. Ketika hidup kita makin tinggal dalam hadirat Tuhan, makin ngerti ibadah palsu atau ibadah sejati, makin kerasa bedanya. Ibadah berbau daging, ibadah campur dengan ambisi, ibadah dengan keinginan-keinginan jahat, keinginan-keinginan duniawi juga kerasa bedanya. Dan hari ini Tuhan akan pisahkan itu. Ini pemisahan sedang terjadi. Dan semua tergantung dari kasih Tuhan dan respon hati kita. Gimana hidup kita di hari-hari terakhir ini? Apakah terus mengedepankan alasan? Tiap-tiap orang harus makin hari makin kuat di hadapan Tuhan. Ini waktu yang membuat kita berkata, Tuhan, apa yang aku bisa berikan kepadamu lebih lagi dan lebih lagi. Ini waktu di mana kita sedang berkata kepada Tuhan, ku persembahkan sisa hidupku kepada Tuhan. Ini waktu aku berkata, Tuhan, seluruh yang aku punya, seluruh yang ku miliki, seluruh yang ku ingini hanya untuk Engkau. Hari-hari terakhir ini, tiap-tiap orang harus ngerti, waktunya gak lama lagi. Kekudusan kita harus makin meningkat. Kesalehan kita harus makin bertambah. Kesungguhan itu mengalir dengan deras. Kalau dulu kerannya dibuka 60%, hari ini kerannya harus dibuka menjadi 90%, 98%, terus naik sampai 100% sampai mentok di hadapan Tuhan. Nggak ada waktu lagi untuk hidup dalam alasan. Tuhan nggak cari orang-orang yang beralasan. Karena itu tanda kegelapan rohani. Ngeri, mengerikan. Hari-hari terakhir ini kegelapan rohani memenuhi hidupmu. Mengisi hatimu, menutupi matamu, menutupi telingamu, menutupi pikiranmu, menutupi apa yang sedang Tuhan kerjakan. Mengerikan. Lalu kenapa kita mengedepankan alasan? Malulah sebenarnya, malu. Saya lihat ada orang-orang yang harusnya bisa jadi pemimpin-pemimpin. Sampai hari ini masih belum bisa jadi pemimpin. Karena alasannya ditambah-tambah jumlahnya. Yang menunjukkan berkurang-kurangnya kasih kepada Tuhan. Harusnya gak begitu. Tetapi kenyataannya begitu. Seharusnya sudah menjadi orang-orang yang mengerjakan banyak hal. Tapi gak bisa mengerjakan banyak hal. Kenapa? Karena alasan. Semakin lama orang hidup dalam hadirat Tuhan, semakin sedikit alasan. Juga semakin sedikit mengeluh. Anugerahnya itu melampaui kegagalan hidupku. Melampaui kesalahan hidupku. Melampaui pelanggaran hidupku. Kasih-Nya begitu besar. Ketika alasan mulai muncul karena gara kegelapan rohani, maka lihat, kau tidak bisa lihat anugerah lagi. Kau hanya melihat kesalahan orang lain. Tuhan hanya ingin pada hari-hari ini muncul dari hidup kita terbungkus dengan satu kalimat. Sebuah persembahan untuk Tuhan.